Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iners, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Nurul Hani, teman saya Imad Muhammad Ridlo, dan Saiful Fadil Mubarok. Pada video kali ini kami akan membahas terkait analisis keuntungan web konsol pada Red Hat Enterprise Linux. Konsol web adalah antarmuka berbasis web yang dirancang untuk mengelola dan memantau sistem. Untuk mengakses web konsol, langkah pertama yaitu dengan mengaktifkan servis cockpit.socket agar berjalan dan memastikan port firewall telah terbuka. Kemudian login menggunakan username dan password yang sesuai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian untuk pertama ada administrative access. Untuk bagian pertama adalah administrative access adalah mendapatkan wewenang pada semua yang ada fitur pada cockpit socket. Ada beberapa akses yang dikurangi dan dihilangkan. Kemudian kita akan membahas pada bagian overview. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja rangkuman secara umum pada bagian sistem. Di sini kita bisa melihat seperti penggunaan CPU, memori, kesehatan pada OS, informasi sistem seperti model apa yang digunakan, kemudian ada dan contohnya adalah configuration. Kemudian pada bagian sini juga kita bisa melihat contoh adalah view metric dan history. Itu adalah login. Nah, di sini login kita bisa melihat apa saja, seperti contoh user ini pada grup mana saja, terus untuk kapan login terakhir, gimana home directory dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk log. Nah, log di sini kita bisa melihat apa saja log yang tersedia pada service system. Kita bisa melihat apakah suatu service ada masalah atau tidak, ada sesuatu yang perlu dilakukan atau tidak, atau semua baik-baik saja. Kita bisa membaca semua apa yang terjadi dan di mana letak log itu ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang storage. Nah, di sini kita bisa melihat contoh adalah kegiatan apa saja yang terlihat pada sistem. Seperti bagian atas kita melihat antara reading dan writing. Nah, di situ ada contohnya adalah reading, berarti sistem melakukan pengerjaan suatu data, dan writing adalah melakukan penyimpanan suatu data itu tersebut. Nanti seumpama server berjalan, maka akan terjadi metrik seperti metrik itu antara sistem untuk menunjukkan kesempatan reading dan writing. Dan kita juga ke bawah melihat sistem disknya, di situ bisa SDA dan root. Nah, untuk totalnya penyimpan pada sistem. Kemudian ke bawah lagi kita bisa melihat admin FS mom dan storage logs-nya. Ketika ada masalah kita bisa melihat lognya dengan mudah. Kemudian kita juga bisa melihat tentang networking di network. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat contoh adalah apa saja sih data yang diberikan kepada yang berjalan pada sistem tersebut tentang transmit ataupun receive pada sistem. Kita juga bisa mengatur bagaimana jalannya firewall pada sistem. Kita juga bisa mengedit firewall. Nah, kita juga bisa melihat apa aja sih port yang digunakan pada sistem. Untuk mengaturnya jika kita menggunakan secara instan seperti menggunakan terminal, kita harus mengaktifkan secara manual, seperti mengupload secara mudah apa aja sih yang kita berjalan pada
firewall itu tersendiri. Kita menonaktifkan ataupun menambah secara lain dengan mudah. Terus selanjutnya kita juga akan kembali lagi ke networking. Nah, ke bawah lagi kita bisa melihat informasi IP address pada sistem dan network pada ada. Kita bisa juga melihat penambah jaringan, kita juga bisa menambah ataupun mengaturnya, dan juga kita akan membahas tentang akun. Nah, akun sendiri terusan dari tadi tentang melihat apa sih yang apa ada pada mengatur akun yang ada dan secara mengatur wewenang apa yang terminal, dan kita juga bisa memudahkan untuk melihat secara banyak apa saja sih yang kita lakukan untuk pada akun secara lebih mudah. Tujuan utama untuk memudahkan admin bahwa menggunakan sistem tanpa harus mengecek semuanya secara manual. Kita bisa mengatur seperti expired password, expired akun, dan juga mengecek shell dan juga lain-lain. Selanjutnya ada service. Di sini kita dapat melihat service apa saja yang ada pada sistem, baik yang sedang running maupun tidak. Contohnya pada cockpit, kita dapat melihat statusnya statik, sedang running, pad yang digunakan, memori yang digunakan. Kemudian kita dapat melihat package apa saja yang digunakan. Kemudian kita dapat menonaktifkan dan mengaktifkan service dari sini. Dan yang paling penting, kita dapat melihat service log pada setiap service. Jadi, pencarian tidak dilakukan secara manual karena beberapa aplikasi pada Linux, bagian logs cukup sulit dicari, juga tidak mengetahui aplikasinya secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada application. Di sini kita dapat langsung menginstal atau menghapus aplikasi melalui web console. Contohnya, ketika kita menginstal cockpit, maka secara langsung sistem akan menginstal package yang dibutuhkan dari setiap bagian pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada diagnosis report, di sini kita dapat melakukan report apa saja yang ada pada sistem. Setelah proses report selesai, kita dapat mendownload report tersebut. Nah, setelah terdownload, kita dapat melihat laporan apa saja yang ada pada sistem. Contohnya, kita dapat melihat file-file yang ada pada sistem. Nah, di sini kita akan mencoba membuka file nestat. Pada file ini, kita dapat mengamati IP yang masuk dan keluar pada sistem, menggunakan program apa saja yang dari jaringan-jaringan tersebut. Jadi, kita dapat menggunakan report pada sistem untuk mempermudah dalam pembuatan laporan, mengecek masalah, dan lain-lain. Kemudian kita membahas Shell Linux. Nah, di sini kita bisa melihat Shell Linux secara lengkap untuk memudahkan mengganti. Seperti kita di sini kita bisa melihat di atas ada enforcing. Nah, kita bisa mengatur wewenang pada Shell Linux menjadi permisif atau lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Kemudian kita melanjutkan tentang software updates. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja package yang memerlukan update, bisa mengatur update secara otomatis atau tidak, dan mengatur kernel secara live patching atau tidak. Di sebelah kiri kita bisa melihat status seperti beberapa package yang tersedia,
nama-namanya, kemudian penjelasan setiap package-nya. Nanti jika diperlukan update maka kita melakukan update, jika tidak kita akan membiarkannya seperti umumnya. Nah, kita langsung menuju ke subscription. Di sini kita bisa melihat ataupun subscription apa yang ada pada sistem tersebut, seperti output apa yang ada, intinya dan lain-lain. Ada juga kita terakhir tentang terminal. Di sini kita bisa mengakses sistem secara remote jika kalau diperlukan, ataupun kita mengecek ataupun bagian yang cukup susah seperti cat, farewell dan lain-lain, kita juga bisa melakukannya di sini juga. Intinya kita bisa mengecek di sini ID ataupun dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.